Dari dalam bumi yang membara, lahirlah cahaya yang tak dimiliki tempat lain di dunia. Di kegelapan malam, ada cahaya api biru yang menari. Keajaiban alam yang hanya bisa kalian saksikan di satu tempat di dunia ini. Geopark Ijen. Di sini terdapat ruang di mana api dan air hidup berdampingan. Panas bumi berpadu dengan udara sejuk, menciptakan satu landscape yang menakjubkan. Namun, Ijen bukan sekedar gunung. Ia adalah kisah tentang bagaimana bumi yang bernafas, manusia yang bertahan, dan waktu yang terus menulis ceritanya. Di balik kemegahan alamnya, ada ruang yang hidup, berubah, dan memberi makna bagi semua yang tinggal di sekitarnya. Inilah Geopark Ijen, permata tersembunyi Indonesia, diakui dunia sebagai UNESCO Global Geopark. Jauh sebelum kita ada, pergerakan lempeng bumi yang dahsyat memicu serangkaian letusan gunung berapi purba. Kisah geologi Ijen dimulai sejak jutaan tahun yang lalu, ketika kawasan ini didominasi oleh laut dan danau. Dari kedalaman bumi, muncul Gunung Ijen Purba, sebuah raksasa yang menjadi cikal bakal daratan di kawasan ini. Letusan demi letusan membentuk lapisan demi lapisan batuan, menciptakan bentang alam yang terus berevolusi selama jutaan tahun. Proses panjang ini meninggalkan jejak yang masih bisa kita saksikan hari ini. Formasi batuan sedimen tua, struktur vulkanik yang kompleks, serta pola evolusi geologi dari selatan ke utara. Setiap batuan di Ijen adalah potongan waktu, catatan abadi tentang bagaimana bumi membentuk dirinya sendiri. Kisah geologi Ijen tidak berdiri sendiri. Warisan batu dan api ini telah menjadi panggung megah bagi kehidupan dan peradaban yang tumbuh di atasnya. Selama ribuan tahun, aktivitas vulkanik dan proses alam membentuk kawasan yang luar biasa kaya. Bukan hanya secara geologi, tapi juga biologi dan budaya. Dari dinamika alam inilah, lahir 21 geosite, 8 biosite, dan 10 culture site yang tersebar di seluruh kawasan Ijen Geopark. Ijen Geopark adalah buku sejarah terbuka. Batunya bercerita tentang penciptaan, hutannya bercerita tentang kehidupan, dan budayanya bercerita tentang ketahanan manusia. Di tengah keagungan alam yang tercipta dari api dan waktu, manusia hadir bukan sebagai penguasa, melainkan bagian dari harmoni itu sendiri. Di lereng-lereng yang subur, di tepian kawah yang berasap, hingga di hutan yang menenangkan, manusia dan alam saling bergantung, saling menjaga. Mereka hidup berdampingan, mengambil secukupnya, memberi seperlunya, dan menjaga keseimbangannya. Dari sinilah lahir kisah tentang kehidupan yang tumbuh dari kekuatan bumi, sebuah simfoni antara alam yang memberi dan manusia yang berterima kasih. Geopark Ijen bukan hanya batuan purba, tapi juga kehidupan masyarakat yang telah lama menjalin ikatan dengan alam, hidup berdampingan, mengambil manfaat, dan menghormatinya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadli, saya penjaga situs Bioset Kopi Bondowoso, sekaligus Ketua Pok Darwis Ijen Murni Desa Wisata Sukorjo. Bicara tentang desa kami, Desa Sukorjo, kita bicara tentang beberapa hal. Desa Sukorjo sendiri merupakan salah satu penghasil kopi di kawasan Bondowoso. Sekitar 80% warganya merupakan pelaku usaha kopi, dimulai dari petani kopi, UMKM kopi, juga buruh tani kopi. Ditetapkannya Bondowoso dan Banyuwangi menjadi kawasan Ijen Geopark, yang pertama, tingkat kunjungan yang terus bertambah. Untuk dukungan infrastruktur dari pemerintah provinsi di sekitaran jalan menuju Kawah Ijen, beberapa sudah ada pelebaran, jadi ini menambah percepatan akses bagi kunjungan wisatawan. Untuk dukungan infrastruktur tentunya sangat membantu bagi kami, pelaku usaha kopi maupun pelaku pariwisata. Yang pertama, mempercepat akses pemasaran. Yang kedua, produksi kopi kami semakin meningkat. Contoh geoproduk, Arabica, Robusta, kopi luwak. Sekarang kami banyak
menemui konsumen-konsumen baru. Masyarakat sekarang sangat antusias untuk menyambut wisatawan ataupun tamu-tamu, baik yang lokal maupun asing. Jadi ini tentunya energi positif bagi dunia pariwisata. Hasil pertanian melimpah, air bersih, udara segar menjadi teman sehari-hari. Pariwisata yang berkembang pesat membuka pintu penghidupan baru, para pemandu, penginapan, hingga warung-warung makan. Setiap kunjungan, setiap transaksi adalah sebuah aliran keberkahan yang menghidupkan, sebuah simbiosis mutualisme yang telah berlangsung turun-temurun dan harus terus kita lestarikan. Namun, seperti halnya sebuah orkestra membutuhkan seorang konduktor, alam juga memerlukan panduan agar ruang ini tetap hidup, tetap produktif, dan tetap menjadi sumber kehidupan. Ia harus diatur dengan bijak. Inilah esensi dari tata ruang. Tata ruang bukan tentang membatasi, bukan tentang mengekang, justru sebaliknya. Ia adalah penjaga keseimbangan, sebuah peta jalan untuk keberlanjutan. Komitmen itu kini tertuang dalam payung hukum yang kuat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 hingga tahun 2043. Peraturan ini mengatur dengan cermat mana yang harus dilindungi secara mutlak dari sentuhan tangan manusia, mana yang bisa dibudidayakan dengan kearifan lokal, dan mana yang bisa dinikmati oleh wisatawan dengan etika yang bertanggung jawab. Regulasi ini yang menegaskan arah pembangunan kawasan strategis provinsi, berbasis agropolitan dan geopark yang berdaya saing, produktif, berbasis kerakyatan, dan berwawasan lingkungan dalam satu kesatuan sistem terpadu. Dari sinilah kita melangkah pada esensi terpenting, sebuah peraturan yang menjadi pijakan pemerintah untuk mengelola ruang secara serasi dan seimbang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tata ruang yang tepat, geopark bisa tumbuh secara berkelanjutan, warga bisa hidup sejahtera tanpa mengorbankan masa depan. Dan yang terpenting, alam tetap bernapas memberikan karunia-Nya dari generasi ke generasi. Pada rancangan tata ruang berkelanjutan ini, akses menuju kawasan Ijen digambarkan sebagai jaringan infrastruktur yang terhubung secara menyeluruh dan terintegrasi dengan baik. Terlihat jelas bagaimana Ijen terhubung dari laut, darat, hingga udara. Dari pelabuhan Ketapang, jalur laut menjadi pintu gerbang wisatawan yang datang dari Bali dan wilayah Indonesia Timur. Dari Bandara Banyuwangi, konektivitas udara membuka cakrawala baru pariwisata yang lebih cepat dan efisien. Stasiun Banyuwangi Kota menjadi simpul perjalanan darat, mengikat masyarakat dan wisatawan dalam lintasan rel bersejarah. Dan kini, jalur darat semakin kuat dengan gerbang tol Paiton Probolinggo, menghubungkan Geopark Ijen melalui Kabupaten Bondowoso. Seluruh akses ini berpadu dalam harmoni, menggambarkan Ijen sebagai ruang yang terbuka, terhubung, dan siap menyambut dunia. Tata ruang adalah janji kita kepada masa depan, bahwa keindahan ini akan tetap abadi. Geopark adalah bukti bahwa bumi ini hidup, bernafas, dan menyimpan kisah panjang tentang penciptaan. Setiap batu, sungai, dan hembusan angin adalah bagian dari cerita besar kehidupan. Kita semua punya peran, menjaga, menghormati, dan melestarikan. Sebagai tamu yang beretika, warga yang bertanggung jawab, dan manusia yang sadar bahwa ruang ini adalah warisan bagi generasi berikutnya. Geopark Ijen bukan hanya tentang keindahan, tapi ia adalah tata ruang strategi yang diatur untuk bisa dimanfaatkan bersama. Menjaga tata ruang berarti menjaga Geopark Ijen, dan menjaga Geopark Ijen berarti menjaga masa depan.